Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk menambah semangat belajar kita hari ini dan menambah jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, semoga kita menjadi lebih semangat untuk belajar. Nah, Ibu mau mengingatkan kembali materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kemudian Ibu mau tanya, ada yang tahu Pancasila terdapat di mana? Pancasila terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lebih tepatnya kita akan belajar terkait kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menghargai kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendukung kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu menganalisis makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dalam pertemuan kali ini, kita akan fokus kepada kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu meliputi yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Dan yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita memasuki yang pertama, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Nah, di samping hukum dasar yang tertulis tadi, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut sebagai konvensi. Kemudian, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau sebelum amandemen itu terdiri atas yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga yaitu penjelasan. Berbeda lagi dengan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen, yaitu yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian Ibu lanjutkan, poin yang kedua yaitu hubungan, pembukaan, dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama itu diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, itu dia tadi terkait hubungan proklamasi dan kemerdekaan dengan pembukaan. Selanjutnya yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut fundamental norm. Nah, bagi negara Republik Indonesia itu sendiri. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila. Kemudian asas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Yang ketiga yaitu pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu yang pertama ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua ada pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga cita-cita nasional. Yang keempat pernyataan kemerdekaan. Yang kelima ada tujuan negara. Dan kemudian ada kedaulatan rakyat, dan yang terakhir ada dasar negara Pancasila. Kemudian masuk kepada poin yang terakhir yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan bahas makna dari alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea ini memuat dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia.
Nah, dalil ini tadi menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Nah, penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Alinia pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Nah, kedua makna dalam alinia pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuk. Nah, itu dia terkait makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai sini paham ya? Ibu lanjutkan terkait makna alinea kedua. Kita memasuki alinea kedua, di mana alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia juga tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita lanjutkan terkait makna dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Yang pertama, ada tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Kemudian yang kedua, ada ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara tadi, sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu dia terkait materi pembelajaran hari ini. Sudah paham semua ya? Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Itu yang pertama, simpulannya yaitu pembukaan
merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Kemudian makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita membahas makna alinea pertama tadi, mengandung makna dalil objektif dan subjektif. Kemudian yang kedua, pada alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian alinea ketiga mengandung makna pengukuhan, makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Kemudian alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Nah, itu tadi materi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, jika kalian memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Nah, kemudian untuk tugas hari ini, nanti mengerjakan soal yang akan Ibu share, nanti Ibu bagikan di WhatsApp group. Ibu harap kalian bisa membaca materi lagi di buku paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu saja terkait pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Demikian pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.